Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, langsung saja. Kali ini saya kedatangan handphone Oppo datang dalam posisi tidak bisa dihidupkan ya, teman-teman. Tapi ini kata usernya, handphone kalau di charger ada tanda petir ya, namun tidak bisa mengisi. Dan handphone ini sudah pernah dikerjakan. Kita akan coba untuk bongkar handphonenya terlebih dahulu. Kita pastikan apakah benar handphone ini sudah pernah diservis. Dan ini memang untuk cover belakang ya, untuk penutupnya sudah pernah dibongkar benar. Baterainya juga sudah pernah direkayasa. Ini kayaknya ada bekas bongkarin ya. Mungkin fuse-nya sudah coba digantikan. Kita akan coba untuk apa ini? Charger dengan 5,2 volt, ada 0,57. Itu ada indikasi pengisian ya, namun tidak berjalan. Untuk grafik indikator baterai pengisian tidak berjalan, hanya logo petir berkedip ya. Jadi kemungkinan besar ini sudah pernah dikerjakan di bagian baterainya sendiri ataupun bagian IC cas atau yang lain. Kita akan coba cek dulu ya. Kita bongkar, saya percepat untuk proses pembongkarannya, dan kita akan fokus di bagian mesinnya untuk handphone Oppo A15 kalau nggak salah. Jadi kita cek di sini untuk baterainya sendiri sudah bermasalah. Ada jamperan di bagian jalur tengah, yaitu kalau nggak salah BSI atau B temperatur, baterai temperatur. Dan saya rasa memang baterainya sudah mengkhawatirkan ya. Saya akan coba gantikan terlebih dahulu, karena ini saya rasa baterainya sendiri bisa jadi penyebab utama handphone ini tidak bisa di charger ya. Oke, lanjut, kita gunakan multimeter digital di skala DC. Kita cek untuk multimeter digital menunjukkan 2,9 volt. Berarti baterainya juga sudah tidak ada daya untuk menghidupkan handphonenya ya. Saya gunakan baterai dengan tipe yang sama. Ini teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk baterainya. Tipenya sama, bisa kita gantikan untuk handphone yang bermasalah ini. Ada 4,2 volt, berarti bisa dipastikan baterai ini masih penuh ya, teman-teman. Oke, lanjut, kita cek untuk multimeter analog dengan pengukuran di skala kali 1 ohm. Kita cek untuk bagian konektor baterai apakah menunjukkan handphone ini short atau tidaknya. Kita tukar probe-nya 5-10 ohm. Kita tukar probe-nya lagi, handphone menunjukkan 0 ya untuk skala kali 1 ohm, berarti menandakan bahwasanya handphone ini tidak short, teman-teman. Oke, lanjut, kita akan hidupkan dengan baterai 4,2 volt. Harusnya handphone ini masih hidup ya, benar. Dan kita akan cek untuk konsumsi arus pengisian di 5,2 volt. Kita pastikan terlebih dahulu untuk panggilan darurat, dan kita cek untuk handphonenya sendiri apakah handphone ini benar Oppo A15 bintang pagar 899 pagar dengan produk atau software informasi CPH berapa itu ya, 2185. Baterainya saya rasa ini memang masih penuh. Dan selanjutnya kita akan cek untuk konsumsi arus pengisian handphone dalam keadaan normal ya, walaupun terkunci seperti ini. Oke, lanjut, kita gunakan 5,2 volt di power supply ya. Ini 5,2 volt untuk pengisian, dan kita coba cek untuk konsumsi arusnya hanya 0,1 ya, teman-teman. Yang seharusnya 0,4 hingga 1 ampere lebih itu ternyata hanya 0,1. Ini menunjukkan bahwasanya memang benar handphone ini tidak mau mengisi. Ini handphone Oppo A15 datang dalam keadaan mati total. Kita sudah coba bongkar, kita cek baterainya sudah direkayasa, dan untuk konektor baterainya BSI dan B temperatur ya, kalau nggak salah itu juga sudah dijumper. Untuk posisi
mati ya. Untuk posisi mati malah tidak ada konsumsi arus pengisian sama sekali. Oke, lanjut. Berarti ini untuk fleksibel dari UI baut bawah menuju ke mesin, saya rasa tidak ada masalah. Masih ada hentakan arus walaupun sedikit. Jadi kita fokuskan memang di bagian mesin yang bermasalah. Lanjut kita akan coba untuk fokus di bagian mesin saja. Untuk bagian UI baut atau konektor bawahnya saya rasa aman. Jadi saya akan rapatkan kembali dan setelah ini kita akan cek apakah yang bermasalah hingga menyebabkan handphone Oppo A15 ini tidak bisa mengisi, teman-teman. Oke, ternyata sudah dibongkar di bagian blok IC cas ya. Dan untuk kabelnya yang menuju konektor baterai itu hingga di jumper seperti itu, teman-teman. Ini saya rasa saya akan coba untuk mencopot saja untuk kabel jumpernya, karena saya belum tahu ini kenapa kok di jumper seperti itu. Dan kita akan singkirkan untuk fingerprint beserta kameranya. Kita cek lagi apakah ada yang bermasalah. Ini kita fokuskan dulu di bagian kedua konektor baterai itu ya, kedua BSI dan temperatur kalau nggak salah itu namanya. Saya kurang tahu ya, tapi di bagian jalur tengah baterai itu memang menyebabkan pengisian bermasalah. Seringnya seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut kita buka Borneo skematik, klik kanan Run as Administrator. Kita coba untuk tengok Oppo A15 nya. Kita akan eksekusi di bagian pengisian, jalur pengisian. Oke, lanjut. Kita buka untuk Oppo A15 dengan permasalahan charger data. Kita tunggu dulu. Kita fokuskan ke kabel jumpernya dulu ya. Oh, ini ternyata baterai on dan baterai ID ya. Kayak Nokia itu BSI dan baterai temperatur ya. Kedua kabel jumper ini masuk ke bagian ini ya, resistor atau apa itu ya? Resistor ya. Dan menuju ke CPU salah satunya. Jadi benar di sini untuk kabel jumpernya saya akan coba untuk copot terlebih dahulu. Kita akan coba copot terlebih dahulu dan kita cek nanti apakah benar untuk bat on dan bat ID ini bermasalah. Sebelumnya kita akan bongkar kabel jumpernya dan setelahnya kita akan coba cek ya. Oke, untuk bagian mesin di PCB itu baterai on dan baterai ID itu masih aman. Di sini resistor juga masih aman. Kemungkinan putus jalur atau tidaknya kita akan cek. Untuk kabel jumpernya sudah kita copot dan setelahnya kita akan coba tengok ya, dimanakah letak permasalahan, kenapa kok sampai di jumper seperti ini. Kita gunakan multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita coba ukur ya. Ini ternyata ada hambatan dalam untuk baterai on dan baterai ID nya. Jadi saya rasa jalur tidak putus ya teman-teman. Kenapa harus di jumper? Saya juga tidak tahu, tapi saya pastikan untuk jalur baterai on dan baterai ID tidak ada masalah, teman-teman. Di sebelum masuk ke CPU juga masih ada hambatan dalam, berarti tidak perlu kita gunakan kabel jumper seperti ini. Ini dipastikan jalur masih aktif semuanya, tidak perlu kita jumper ya. Baterai on dan baterai ID sudah kita cek ada hambatan dalam, berarti bisa dipastikan jalur masih aktif dan handphone ini tidak dalam posisi short. Jadi bisa dipastikan handphone masih aman ya, tidak short. Dan untuk kabel jumpernya sudah kita pastikan hambatan dalamnya masih aktif. Untuk baterai on dan baterai ID nya saya rasa tidak perlu kita jumper. Dan lanjut kita untuk cek bagian V bus ya, untuk V USB nya, V charger ya. Untuk probe merah kita hubungkan ke ground dan probe hitam kita cek apakah ada hambatan dalam di sini
untuk bagian V charger. Ini kenapa tidak saya dapati untuk bagian V chargernya? Kita cek lagi apakah sudah benar atau tidaknya. Oke, coba kita ukur lagi, prop merah kita hubungkan ke ground. Oh, ternyata ada ya teman-teman. Berarti bisa dipastikan jalur VUSB, VBus, V charger itu masuk ya. Masih ada hambatan dalam terdeteksi, jadi tidak putus jalur teman-teman. Semua jalur menandakan bahwa ini masih aman, masih ada hambatan dalamnya. Untuk bagian VUSB ini menuju ke mana lagi? Kita coba sisir VBus ini ya, V charger, VUSB. Sebelum masuk ke IC charge itu ada IC OVP ya, over voltage protect ya. Jadi kalau voltasenya berlebih, dia akan memproteksi dan langsung cut ya, langsung memutus tegangan yang berlebih. Fungsi charge IC OVP ya, sebelum masuk ke IC charge itu dicoba filter dulu menggunakan dioda dan masuk ke bagian IC OVP ini. Ada kapasitor dan resistornya. Ini masih aman jalurnya, tidak ada masalah. Jadi kemungkinan saya rasa saya akan mencoba untuk mengangkat IC OVP ini, over voltage protect ini, untuk kita cek ya apakah ada permasalahan lain selain dari IC OVP nya. Semua jalur yang berwarna di Borneo skematik ini kita ukur-ukur dulu apakah masih terdeteksi hambatan dalam. Jika dirasa tidak ada masalah, kita akan coba lari untuk gantikan IC charger. Tapi sebelumnya kita akan jumper terlebih dahulu IC OVP ini. Jadi saya akan coba angkat IC OVP ini. Sebelum masuk ke IC charger ini, kita akan angkat IC OVP nya dan kita jumper saja. Bila dirasa sudah ada perubahan sebelum penggantian IC chargernya, kita coba gantikan IC OVP nya terlebih dahulu. Jadi triknya teman-teman bisa coba teman-teman angkat dulu IC OVP nya dan langsung jumper ya, seperti di gambar Borneo skematik ada keterangan jalur tadi ya. Itu bisa kita jumper VBus atau VUSB atau V charger yang merah ini, itu langsung menuju ke IC charger tanpa melewati IC OVP ya teman-teman, seperti itu. Tapi untuk pengecekan saja, jadi jangan terus langsung dikasihkan ke user ya. Kita sedia untuk kanibalan. IC OVP itu banyak digunakan di handphone berchipset MediaTek ya. Jadi kita akan coba untuk angkat dulu IC OVP Oppo A15 yang bermasalah ini, yang sebelumnya sudah kita copot ya untuk jalur apa itu tadi, baterai on dan baterai ID di jumper sebelumnya itu. Kenapa saya juga tidak tahu. Saya cek untuk hambatan dalam masih aman semuanya, tapi ternyata permasalahan tidak lari di bagian baterai on atau baterai ID nya ya. Ini masih aman itu. Dan saya rasa saya akan mencoba untuk menjumper saja. IC OVP sudah kita angkat, kita jumper sesuai gambar. Lanjut. Ya, kita akan coba ukur ya pakai multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Prop merah kita hubungkan ke ground, 0,5 hambatan dalam di bagian VBus, VUSB juga 0,5. Jadi saya rasa langsung
kita gunakan charger 5,2 volt menuju ke bagian IC charger tanpa proteksi IC OVP ya, over voltage protect ya. Jadi bisa kita pastikan ini tidak aman, tapi bisa kita gunakan hanya untuk mencoba apakah benar permasalahan ada di bagian IC OVP ya. Ya, kita coba cek untuk kuat arus naik. Kita coba tunggu ya, masuk ya teman-teman, 0,4 sampai 0,8. Prosentase baterai juga naik, charger juga saya rasa mengisi. Lanjut kita coba hidupkan, apakah dalam posisi hidup handphone juga bisa kita charger ya. Kita putuskan dulu untuk chargernya, coba saya rekatkan dulu untuk mesin ke PCB nya. Kita coba hidupkan di posisi normal mode, apakah arus pengisian juga masuk ya. 0,4 saya rasa tidak ada masalah, handphone dalam posisi hidup sampai ke menu, tapi ini terkunci. Saya tidak mencoba untuk membukanya karena kita akan fokus di bagian chargernya saja ya. Oke, lanjut untuk Oppo A15 nya ada indikator pengisian di pojok kanan atas. Kuat arus juga 0,6 sudah masuk. Jadi bisa dipastikan teman-teman, permasalahan kali ini ada di bagian IC OVP ya. Tapi ingat teman-teman, IC ini wajib kita gantikan sebelum kita kasihkan ke usernya. Oke, jadi saya rasa untuk baterainya sendiri harusnya tidak perlu dibongkar ya. Dan ini tidak recommended untuk baterainya. Jadi saya akan coba untuk konfirmasikan ke usernya bahwasanya untuk permasalahan kali ini berada di bagian IC dan baterai juga harus diganti ya. Seperti itu teman-teman. Untuk proses pengisian handphone normal mode mengisi, dan untuk proses pengisian handphone mati juga mengisi ya. Sudah ada indikator pengisian yang sebelumnya berkedip. Mantap. Apakah ini akan berhasil setelah kita gantikan pakai kanibalan Oppo A15 yang mati ini? Nanti kita akan coba lanjut ke video tutorial selanjutnya. Jadi teman-teman pastikan handphone ini harus kita gantikan IC, jangan terus di jumper seperti itu ya. Oke, saya akan coba lanjut untuk gantikan IC OVP nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.